Oke, jadi ini adalah shock breaker RPM yang sudah dipasang di motor saya, Yamaha MT25. Nah, di video kali ini saya tidak akan menjelaskan cara setting shock breaker ini. Saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian penting dari shock breaker ini beserta fungsinya. Utamanya ada 3 bagian penting. Dan kemudian saya juga akan menunjukkan cuplikan ketika motor MT25 saya ini disetting shock breaker RPM-nya di bengkel di Giotto. Bagian pertama adalah preload. Itu letaknya ada di sini. Preload itu fungsinya untuk settingan ketika sepeda motor itu pertama kali dikasih beban. Kuncinya itu sudah termasuk dalam pembelian, dia sudah ada di dalam dus boxnya ketika kita beli shock breaker RPM-nya. Bentuknya seperti ini, ya ini dus shock breaker RPM-nya. Kuncinya bentuknya seperti kait, seperti ini. Ya, ini nanti tinggal ditaruh di bagian atas ini. Untuk nyetingnya tinggal diputar-putar aja nanti. Ya, preload itu sendiri adalah kondisi ketika sepeda motor dinaiki orang dalam kondisi statis, kondisi diam. Bagian kedua adalah ribbon. Settingan ribbon untuk shock breaker RPM yang saya pasang ini itu ada di bagian bawah. Ya. Knopnya ada di bagian bawah. Ya, di sebelah sini. Ini nanti untuk nyeting ribbonnya itu tinggal diputar-putar aja bagian situ. Itu bisa diputar pakai tangan. Nah, untuk ribbon sendiri itu adalah kondisi ketika setelah shock breaker itu ditekan, nah dia itu kecepatan baliknya itu bisa disetting mau cepat atau mau lambat, itu sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan berat badan kita juga. Jadi untuk setiap orang itu settingan ribbonnya preload dan ribbon itu bisa beda-beda, termasuk juga nanti settingan kompresinya. Berikutnya adalah compression. Compression atau kompresi adalah perilaku shock breaker, perilaku naik turunnya shock breaker ketika motor ini berjalan di suatu permukaan jalan. Shock breaker RPM ini ada 2 settingan kompresi sesuai namanya, dual compression adjuster. Di shock breaker RPM ini settingan kompresi ada 2, yaitu tombol emas dan tombol hitam ini. Tombol emas ini settingan untuk low, yang tombol hitam itu untuk high. Nanti dia akan, cara nyetingnya nanti diputer pakai ini. Ya, ini kunci bawaan dari RPM. Nanti di setting aja di sini. Ya, seperti ini, kemudian diputer-puter. Oke, saya nggak akan jelasin proses nyetingnya. Ini saya akan jelasin perbedaannya. Untuk settingan yang low itu adalah settingan ketika sepeda motor melewati jalanan yang cenderung halus tapi agak bumpy sedikit gitu. Contohnya seperti aspal halus atau aspal beton atau jalanan paving gitu atau konblok. Sedangkan untuk ini settingan high itu adalah settingan ketika dia melewati jalanan yang lubangnya lebih dalam gitu, atau ketika dia melewati polisi tidur di kecepatan sedang. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini adalah kondisi sepeda motor saya MT25 ketika disetting shock breakernya di Giotto. Ya, ini kenapa saya setting. Ini lebih tepatnya saya setting yang kedua kali ya. Itu karena settingan yang pertama, settingan shock breaker yang pertama, ketika motor saya melewati polisi tidur, itu shock breakernya mentok. Jadi perlu disetting ulang compressionnya. Kemudian saya juga nyeting, saya minta motor ini di setting ribbonnya supaya baliknya agak lambat sedikit, supaya kalau buat cornering atau nikung itu lebih enak. Dan hasilnya settingan yang kedua kali ini lebih enak. Ketika melewati polisi tidur sudah tidak mentok lagi. Kemudian ketika dia cornering dia juga lebih stabil. Traksi ban belakang juga lebih maksimal. Jadi settingan shock breaker belakang itu juga bisa mempengaruhi traksi ban belakang. Kurang lebih seperti itu.
Oke, dan demikianlah sekilas tentang shock breaker RPM di motor saya MT25 dan juga cuplikan ketika men-setting compression dan rebound shock breaker RPM saya di bengkel di Johto. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.